Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik teman-teman, sebelum dimulai mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan ya latihan di pelajaran ke-5 ini ya. Kita lihat langsung ke nomor 6, Shahih at-tarkibat at-taliyah. Kita diminta untuk mengoreksi 6 kata di bawah ini ya, sesuai dengan kaidah yang sudah dibahas di pelajaran ke-5 ya, di 2 video sebelumnya ya. Kita langsung saja. Al-qalam at-talib, yang betul qalamut talibi. Tidak boleh dua-duanya pakai alif lam ya. Kata pertama tidak menggunakan alif lam, kata kedua menggunakan alif lam, seperti itu. Jadi qalamut talibi. Kemudian yang bawahnya bintu hamidun, keliru ya. Yang betul adalah bintu hamidin. Kemudian yang ketiga ismu al-walada, keliru ya. Yang betul adalah ismul waladi. Kemudian babus sayyarati, Rasulullahi ibnul mudarrisi. Itu ya. Sekali lagi, qalamut talibi, pulpen seorang siswa. Bintu hamidin, anak perempuan Hamid. Ismul waladi, nama anak laki-laki. Babus sayyarati, pintu mobil. Rasulullahi, itu Rasul itu utusan ya, maksudnya utusan Allah. Ibnul mudarrisi, anak guru tersebut maksudnya, gitu ya. Nah, kemudian di latihan ke-7 diperhatikan, ini kaidah baru ya. Muhammadun itu nama orang, Khalidun nama orang juga. Nah, akan tetapi kalau misalkan kita memanggil nama seseorang yang namanya Muhammad, itu bukan kayak di kita ya, bukan kayak di Indonesia mad, bukan. Tapi pakai ya ditambahin di depannya, ya Muhammad, ya Muhammad. Nah, kemudian jangan ya Muhammadun, jangan, tapi ya Muhammadu gitu, ya Muhammadu ya. Bukan dhammah tanwin tapi dhammah saja, ya Muhammadu. Cuma kalau misalkan dalam percakapan sehari-hari biasanya orang Arab tidak menyebutkan ya Muhammadu, tapi disukunkan ya Muhammad, ya Muhammad gitu aja ya. Cuma teman-teman harus tahu ya, yang betul itu apakah ya Muhammada di du atau dan dindun. Yang betul adalah ya Muhammadu gitu ya, dhammah saja. Kemudian ya Khalidu itu. Kemudian ustadzun itu artinya ustadz atau bisa dibilang guru ya. Ya ustadzu. Waladun ya waladu. Itu biasanya kalau di buku lain pakai tanda seru ya. Ya Muhammadu, tanda seru. Jelas ya? Nah, ini bagian bawah, ini latihannya. Kita langsung saja. Mas Jamal sekali, teman-teman sekali. Ya Aliyu. Ya Abbasu. Syekhun. Ya Syekhu. Ya Rajulu. Ya Sirun. Ya Ammaru. Dokturun. Ya Dokturu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mas Jamal baca secara cepat sekarang. Ya Ali. Ya Aliyu. Ya Abbasu. Syekhun. Ya Syekhu. Ya Rajulu. Ya Sirun. Ya Ammaru. Dokturun. Ya Dokturu. Begitu ya, semoga jelas dan semoga bisa dipahami. Intinya kalau nama orang itu pakai
dhammah tanwin di belakangnya, Muhammadun, Khalidun gitu. Cuma kalau kita memanggil orang yang namanya Muhammad atau Khalid gitu ya, contohnya dhammahnya hilang satu, jadi ya Muhammadu ya, dhammahnya kan asalnya dua ya, dun, hilang satu jadi ya Muhammadu begitu. Nah, kita pindah ke latihan ke-8. Iqra al-mithal al-ati thumma kawwin as'ilatan mithlahu musyiran ila suwarit taliyah. Nah, baca contoh di bawah ini nih, contohnya yang nomor 1 nih, kitabu man hadza. Kemudian buatlah soal atau pertanyaan seperti contoh tersebut begitu ya, sesuai dengan gambar. Nah, kitabu man hadza, buku siapa ini? Tuh, teman-teman perhatikan saja. Ini gambarnya pulpen, berarti bahasa Arabnya qalam. Qalamu man hadza. Kemudian qamisu man hadza, kemeja siapa ini? Kemudian baitu man hadza, rumah siapa ini? Sariru man hadza, kasur siapa ini? Itu ya. Kita bahas lagi dari awal, dari atas. Nah, bahasa Arabnya buku adalah kitabun gitu. Tapi kalau misalkan kita ingin bertanya tentang buku siapa ini, bukan kitabun man hadza, tapi kitabu man ya. Jadi bukan kitabun tapi kitabu begitu. Kitabu man hadza, buku siapa ini? Tuh. Kita lanjutkan saja ke nomor selanjutnya ya. Qalamu man hadza, qamisu man hadza, baitu man hadza, sariru man hadza. Seperti itu. Latihan ke-8. Latihan ke-9. Ismul waladi Muhammadun wa ismul binti Zainabu. Ismul mudarrisi Hamidun. Masmul mudiri Ibnu Khalidin fil madrasati wa Ibnu Hamidin fil jami'ati. Ibnu mudarrisi fil fasli. Aina Ibnu mudir? Nah, kita bahas sedikit-sedikit artinya apa ya, biar ngerti. Ismun itu artinya nama ya. Ismul waladi Muhammadun, nama anak laki-laki tersebut Muhammad. Itu. Wa ismul binti Zainabu, dan nama al-binti anak perempuan ya, dan nama anak perempuan tersebut Zainab. Ismul mudarrisi Hamidun, ismul mudarrisi nama guru tersebut Hamid. Masmul mudiri, siapa nama kepala sekolah ya. Mudir itu pemimpin. Kalau di perusahaan berarti pimpinan perusahaan. Kalau misalkan di sekolah berarti pimpinan sekolah, kepala sekolah maksudnya begitu ya. Kemudian ibnun itu anak laki-laki. Ibnu Khalidin fil madrasati. Ibnu Khalidin anak laki-laki Khalid fil madrasati, di sekolah. Wa Ibnu Hamidin, dan anak laki-laki Hamid fil jami'ati, di universitas atau di kampus. Ibnu mudarrisi fil fasli. Ibnu mudarrisi anak laki-laki guru tersebut fil fasli, di kelas. Aina ibnul mudir, di mana anak kepala sekolah? Nah, kemudian di halaman selanjutnya, iqra ma yali, bacalah
kalimat-kalimat berikut ini kurang lebih gitu ya. Mura'ian qawaidanu hamzatil wasli, dengan memperhatikan kaidah pengucapan hamzah wasol. Nah, ini hamzah wasol sebetulnya belum Mas Jamal jelaskan, cuma sekilas sudah dipraktekkan. Kita lihat contoh di atas terlebih dahulu. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Nah, perhatikan di kata wasmu wa ismu. Nah, Mas Jamal kadang bacanya wa ismu, kadang juga bacanya wasmu. Nah, itu dua-duanya boleh. Cuma perlu diperhatikan bahwa huruf alif, huruf hamzah itu namanya hamzah wasal. Jadi boleh diwasal, boleh dilangsungkan bacanya. Jadi boleh wasmu, wasmu. Begitu. Ya, cuma kalau misalkan kayak di bagian bawah nih. Aina, aina ibnu mudiri aina. Di kata aina ada hamzah ya nun. Nah, diperhatikan hamzahnya. Nah, itu hamzah qata'. Hamzah qata' itu tidak bisa diwasalkan, ya, harus dibaca. Kalau misalkan hamzahnya ada di atas berarti a. Kalau hamzahnya di bawah berarti i gitu. Ya. Jadi perbedaannya terletak di cara penulisan juga. Kalau misalkan hamzah wasal ditulisnya hanya alif saja. Akan tetapi kalau misalkan hamzah qata' gitu ya, hamzah qata' gitu ditulisnya dengan hamzah, entah itu di atasnya atau di bawahnya gitu ya. Allahu a'lam bishawab, nanti kita bahas lagi di pelajaran nahwu. Tapi yang jelas seperti itu ya. Nah, di latihan nomor 9 ini dikasih dua contoh kata yang termasuk yang di dalamnya ada hamzah qata'. Contohnya ismun sama ibnun. Gitu ya. Jadi ketika ada ismun kemudian di sebelum kata tersebut ada huruf wawu misalkan, bisa dibaca wa ismun, bisa dibaca wasmun gitu. Kenapa bisa dibaca wasmun ya, hamzahnya tidak dibaca gitu, karena hamzah tersebut adalah hamzah wasol. Kemudian ibnun wa benu hamidin gitu, bisa dibaca wa ibnu hamidin, bisa dibaca wa benu hamidin ya, dua-duanya bisa. Nah, kenapa kok bisa dibaca wa benu, hamzahnya tidak dibaca? Karena hamzah tersebut adalah hamzah wasol. Begitu ya, Allahu a'lam bishawab. Semoga bisa dipahami. Nah, kita balik ke latihan tadi. Mas Jamal baca sekali, teman-teman ikuti. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa benu Hamidin fil Hindi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya kata ibnun itu hamzahnya termasuk hamzah wasol, berarti boleh dibaca wabnu ya, wabnu gitu. Kemudian nomor 2, kharaja ibnu tabibi minal baiti. Nah, bisa juga dibaca kharaja ibnu tabibi minal baiti. Nomor 3, Zahaba ibnu tajiri ila suqi. Bisa juga dibaca Zahaba ibnu tajiri ila suqi. Ismul muhandisi Faisal. Wasmut tabibi Mas'ud. Masmur rajuli Ibnu man anta? Ana benul waziri. Nah, ini dikasih contoh hamzah qata' lagi ya. Kalau hamzah wasal tadi ada kata ibnun sama kata ismun ya. Nah, perhatikan contoh nomor 6. Anta itu ada hamzah, tapi hamzahnya bukan hamzah wasal. Jadi nggak boleh dibaca ibnu manant gitu, nggak bisa ya, harus dibaca a. Ibnu man anta gitu. Karena apa? Karena alif tersebut di atasnya ada hamzah gitu ya, jadi harus dibaca a gitu. Kemudian di kata ana juga ada hamzahnya ya, a, jadi ana harus dibaca ana gitu ya. Nah, Mas Jamal bahas lagi dari atas, teman-teman perhatikan.
Ibnu Muhammadin fil Iraqi. Ibnu Muhammadin anak laki-laki Muhammad fil Iraqi di Irak. Wa ibnu Hamidin fil Hindi. Wa ibnu Hamidin dan anak laki-laki Hamid fil Hindi di India. Kharaja ibnu tabibi minal baiti. Kharaja telah keluar ibnu tabibi anak dokter tersebut. Kalau dibacanya langsung jadi kharaja ibnu at-tabibi, kharaja ibnu tabibi gitu ya, minal baiti dari rumahnya. Kemudian nomor 3, zahaba ibnu tajiri ila suqi. Zahaba telah pergi ibnu tajiri anak laki-laki pedagang tersebut ila suqi ke pasar. Ismul muhandisi Faisal. Nama insinyur tersebut Faisal. Wasmut tabibi dan nama dokter tersebut Mas'ud. Nomor 5, masmur rajuli. Siapa nama laki-laki tersebut? Ibnu man anta. Anak siapa kamu? Ana ibnu waziri. Saya anak al-wazir. Al-wazir tuh bisa sekretaris, bisa menteri ya kalau lihat di kamus. Nah, kemudian kita lihat al-kalimatu al-jadidah tuh. Al-kalimatu al-jadidah, kata-kata yang baru di bab ini. Perhatikan, masih masuk kali teman-teman sekali. Ar-rasulu, al-ka'batu. Itu bukan al-ka'bah ya, maksudnya itu fathahnya tuh di huruf ba. Jadi al-ka'batu. Al-ismu, al-ibnu, al-ammu, al-khalu, al-haqibatu, as-sayyaratu, asy-syari'u, mughlaqun, tahta, hunaka, al-muhandisu. Nah, Mas Jamal bahas dulu artinya ar-rasulu. Ar-rasul itu artinya rasul atau utusan ya. Al-ka'batu, Ka'bah. Al-ismu, nama. Al-ibnu, anak laki-laki. Al-ammu, paman ya, tapi pamannya dari ayah ya, adiknya ayah. Al-khalu, paman dari bibi. Al-haqibatu, tas. As-sayyaratu, mobil. Asy-syari'u, jalan. Mughlaqun, tertutup. Tahta, di bawah maksudnya. Hunaka, di sana. Al-muhandisu, insinyur. Ya, Mas Ahmad baca secara cepat ya sekarang. Ar-rasulu, al-ka'batu, al-ismu, al-ibnu, al-ammu, al-khalu, al-haqibatu, as-sayyaratu, asy-syari'u, mughlaqun, tahta, hunaka, al-muhandisu. Nah, ini di bagian terakhir di pelajaran 5 ada penjelasan dari kaidah yang sudah kita pelajari dari awal ya. Nih, perhatikan kata pertama itu dhammah, kata kedua itu kasroh. Jadi sayyaratul mudarrisi, mobil guru tersebut. Sayyaratul mudarrisi. Nah, kata pertama disebut mudhafun ya, kata kedua disebut mudhafun ilaihi. Kalau misalkan di pesantren itu disebutnya gini, mudhaf ilaih gitu ya. Ini lebih dalam lagi nanti kita bahas di video tentang nahwu ya. Yang jelas teman-teman harus tahu bahwa kata pertama adalah mudhafun, kata kedua mudhafun ilaih itu ya. Nah, nakhtatim bihamdallah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astaghfirullahaladzim,
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.